Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam halaqah apa namanya? Al-Usrah. Oh iya, halaqah al-usrah. Udah ingat yang keberapa ingatnya? Yang kelima. Yang kelima. Iya, Mas Afik ingat nggak apa namanya halaqah sebelumnya membahas tentang apa? Gak ingat. Nggak ingat. Yang tentang Khalid bin Walid, gimana menjadi muslim yang Baik. kuat, yang Baik. yang baik juga dan yang kuat. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di sini dalam keadaan sehat, dalam hati yang lapang dan adab yang baik ya, supaya kita bisa menuntut ilmu bersama lagi dalam halaqah keluarga kita yang kelima. Sebelum kita mulai, mungkin bisa kita buka majelis hari ini dengan membaca Al-Fatihah Doa kafaratul majelis. untuk menutup. Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, agenda yang pertama karena Alhamdulillah. yarhamukallah. Ya, alhamdulillah. Agenda yang pertama adalah membaca surah oleh Mas Unal. Hari ini mau baca surat apa? Al-Kautsar. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, ya. Artinya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kamu sudah diberikan al-kautsar. Al-kautsar itu artinya ada dua. Satu, ada telaga di surga nanti, atau telaga sebelum masuk surga maksudnya. Dan yang kedua adalah nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurban. Gitu. Kurban itu nyembelih hewan. Kan nanti kan dagingnya bisa dibagi-bagi ke orang. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah yang dipotong. Dipotong apa? Dulu Nabi itu soalnya dibilangin sama Al-As ibn Wa'il, dibilang itu Nabi nggak punya anak, selesai deh Nabi anaknya. Iya, punya anak laki-laki, selesai deh, nggak ada yang ingat lagi namanya. Karena anak laki-lakinya Nabi meninggal semuanya. Iya. Itu masih kecil. Makanya nanti dia akan terpotong, itu artinya nggak ada keturunannya lagi dan namanya akan dilupakan. Tapi ternyata malah mereka yang terpotong karena anak-anaknya Al-As itu muslim semua jadinya nanti. Malah agamanya Al-As yang terputus. Gitu. Jadi intinya kita harus tahu kalau umat Islam itu memiliki yang banyak sebenarnya. Ya ini maupun di dunia ini maupun di akhirat nanti. Gitu. Nah karena itu makanya sholatlah dan berkurban, beribadah. Gitu. Ya, itu makanya surah Al-Kautsar tafsir singkat. Yang tahu artinya surah Al-Kautsar apa? Ngerti nggak yang dibilang ayah tadi? Apa aja yang dijawab? Iya, apa? Apa? Allah sudah menyiapkan Al-Kautsar Untuk siapa? kita. Apa itu Al-Kautsar? Sungai Al-Kautsar. Bukan sungai. Telaga. Telaga itu beda sama sungai. Telaga itu kayak waktu di Ponorogo. Waktu di Ponorogo ingat nggak? Yang kita naik jet. Itu namanya Telaga Ngebel. Nah, tapi telaga Naik apa? naik apa sih? Jet ski. Kok jet ski sih? What do you call that? Ya itulah yang kayak kapal tapi yang Kapal. kencang itu loh nak. Water jet.
Ntar kapan lah kita jelaskan apa bedanya sungai sama telaga. Tapi intinya itu tempat air, yang airnya itu nanti yang telaganya Nabi Mas Taufik duduk. itu sangat-sangat banyak berkahnya. Kalau minum di situ nggak akan pernah haus lagi. Itu karena nikmatnya. Lagi selanjutnya agendanya siapa? Agendanya dari ibu. Apa? Sirah Nabi. Sirah Nabi. Oke, jadi hari ini Ibu apa? Sirah sahabat. Tapi hari ini Ibu mau cerita tentang Nabi. Jadi hari ini Sirah Nabawi. Jadi Tentang Masjid Nabawi. bukan Masjid Nabawi, Sirah Nabawiyah itu artinya kisah-kisah tentang Nabi Muhammad lebih. Masjid Nabawi itu juga artinya masjidnya Nabi loh. Iya, Masjid Nabi Muhammad. Karena itu yang membangun Nabi Muhammad. Masjid Nabawi di Madinah. Nah, Ibu akan cerita sedikit tentang perjalanan Nabi Muhammad ketika ketika diangkat menjadi Rasul. Mas Taufik ingat Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pas di mana? Nah, yang mendapat wahyu pertamanya Di Gua Hiro. di Gua Hiro. Itu ingat nggak Nabi Muhammad pas umur berapa? Pas 11. Bukan, 40 tahun. 40 tahun, ayah aja belum 40 tahun. Jadi umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ayah masih umur berapa kalau itu? Ya kurang dari 40 pokoknya. Mas Taufik, menurut Taufik menjadi Rasul itu mudah apa susah? Kenapa? Karena banyak suku. Baiknya harus banyak. Iya banyak. Dan Nabi Muhammad itu harus mendakwahi orang-orang Quraisy yang waktu itu mereka itu suka sekali menyembah banyak berhala-berhala. Dan mereka itu suka karena Mekah itu menjadi pusat berhala. Jadi orang-orang di Arab dan di Mekah kan ada Ka'bah tuh, ya kan? Dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat Rasul, Ka'bahnya sudah ada sallallahu alaihi wasallam. Ka'bahnya sudah ada di sana. Awalnya orang-orang ya ke Ka'bah itu untuk berhaji juga, untuk menyembah Allah. Tapi lama-lama ditambah berhala, tambah berhala. Jadi makin banyak. Jadi Mekah itu pusat berhala. Orang Arab pada datang ke situ. Terus Nabi SAW diangkat sama Allah harus mendakwahi kalian semua gak boleh lagi menyembah berhala. Marah nggak kira-kira orang Quraisy? Marah besar. Mereka mau menyakiti Nabi, mereka nggak suka. Ini kita sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, puluhan tahun menyembah berhala itu, sama seperti kakeknya, bapaknya, kakeknya, neneknya, moyangnya, semuanya penyembah berhala. Mereka nggak suka ketika Nabi Muhammad SAW bilang gak boleh lagi, harus menyembah Allah aja. Terus orang Quraisy gimana sikapnya sama Nabi Muhammad SAW? Marah, terus apa lagi? Jahat, ya kan? Menyiksa. Bahkan ada satu pamannya Nabi yang sangat jahat. Tahu namanya siapa? Abu siapa? Abu Lahab. Iya, Abu Lahab. Kan ada Abu surahnya. Lahab. Kan ada surahnya kan? Abu Lahab kan Rafiq sudah hafal kan surahnya? Al-Lahab. Itu Allah turunkan gara-gara Abu Lahab ini ngejek Nabi waktu Nabi berdakwah di Bukit Safa. Langsung sama Allah dibalas sama surat Al-Lahab. Nah, tapi orang-orang bukan hanya Abu Lahab, orang-orang Quraisy juga jahat sekali sama Nabi, menyakiti Nabi dan sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Sumayyah, Bilal, Khabbab, Ammar, banyak sekali, terutama sahabat-sahabat yang lemah, yang waktu itu jadi hamba, budak, banyak sekali dijahatin. Tapi Rasulullah menyerah nggak? Enggak. Kenapa ya kok Rasulullah bisa nggak menyerah? Apa ya? Apa karena Rasulullah ada kasih uang? Terus apa karena Uangnya habis loh. Apa? Malah Rasulullah SAW tuh uangnya habis loh. ya untuk berdakwah, untuk bantu-bantu sahabat. Khadijah juga jadi miskin. Bahkan pernah
Nabi, keluarganya, satu keluarga besar, bukan cuma Nabi sama istrinya, anaknya, satu keluarga besar, kakeknya, pamannya, semuanya dikucilkan, diboikot. Diboikot itu mereka mereka semua pergi dari Mekah ke pinggiran gitu, nggak dikasih makan, nggak boleh beli makanan, nggak boleh dinikahi, nggak boleh diajak ngobrol, nggak boleh, diboikot selama 3 tahun, saking jahatnya orang Quraisy. Itu kayak misalnya nih Afik nih, ibu boikot Afik, ibu kurung Afik di lantai atas, nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol, nggak boleh baca buku. Susah nggak? Susah. Sedih nggak? Nabi Muhammad dulu kayak gitu, saking Quraisy itu nggak suka sama Nabi Muhammad dakwahnya. Tapi Nabi Muhammad tidak menyerah. Tahu karena apa? Nabi Muhammad itu melakukan semuanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Adik. Kan, Ikhlas. ikhlas itu melakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, tapi dan Allah juga yang memberi kekuatan kepada Nabi. Allah langsung yang memberi kekuatan melalui ayat-ayatnya. Gitu. Ada yang mau ditambahin? Tapi ini, terus kan Quraisy ini gagal terus ya. Nabi mau dijelek-jelekin, dihina, disiksa, tetap aja Nabi kayak tetap berpendirian teguh. Sampai akhirnya mereka, gimana kalau kita tawarin Nabi Muhammad, kita kasih duit aja, ditawari uang, ditawari jadi pemimpin di kalangan orang-orang Quraisy. Kamu kita kasih uang, tapi berhenti ya berdakwahnya. Mereka nawarin Nabi kayak gitu. Nabi Muhammad mau nggak? Nggak mau. Nabi Muhammad nggak peduli sama uang, sama jabatan, sama apapun yang diiming-imingi itu, karena yang Nabi Muhammad ingin lakukan itu ya apa yang Allah suruh sama Nabi Muhammad. Itu masalah. Intinya Nabi itu Ikhlas melakukan semuanya karena Allah Ta'ala. Udah. Udah. Nah, gue tes dulu. Nggak apa sih? Apa yang Afik dapat dari kisah Nabi yang tadi? 3. Satunya itu apa? Ini kenapa mulutnya harus kayak gini? Kayak bebek deh ya. Apapun yang Afik dapat boleh disebutkan. 1. Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Tapi tidak pernah menyerahnya dalam hal kebaikan ya. Kalau dalam hal kejahatan ya menyerah aja. Kayak Raja Abraha kan gagal, menyerah nggak dia? Menyerah. Afik. Oke, 1, Nabi Muhammad tidak pernah menyerah dalam berbuat kebaikan. Kedua, Nabi Muhammad ikhlas. Ikhlas melakukan karena Allah. aja. Ketiga, Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. mendapatkan wahyu menjadi nabi. Iya. Oke. Ya. Sekarang lihat materi dari Siapa? ayah. Baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ya mau lebih lanjut berbicara tentang ikhlas. Jadi ada seorang ulama keren banget, namanya Ibnu Rajab. Mau minum? Itu tolong. Jadi ada ulama hebat namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, Ibnu Rajab nulis buku namanya Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu kumpulan ilmu dan hikmah-hikmah. Nah, ini dulu sebenarnya waktu Afik masih di Cemarajingga, Afik sudah ayah pernah cerita sama Afik tentang ini. Nah, Ibnu Rajab dia bilang amalan itu baru diterima sama Allah syaratnya 2. Apa? Coba. Masih ingat nggak? Enggak. Karena udah lama juga, dulu masih di gas motor tuh. Afif di tempat sama ayah cerita. Sambil gini. Iya.
Kalau dia pakai helm, nggak pakai helm. Masih kan nggak suka main kayak gitu dulu. Ya. Sampai kita berhenti di lampu merah, samping kita ada orang nggak pakai helm. Afik bilang sama ayah, ayah, noti, orangnya di samping. Nah, jadi kata Ibnu Rajab, amalan yang diterima sama Allah itu dua syaratnya. Satu, yang dilakukan itu tuh adalah yang diajarin sama Allah dan Nabi-Nya. Tapi ini nggak cukup. Perlu satu lagi, yaitu bahwa kita melakukannya hanya untuk Allah. Jadi itulah yang namanya ikhlas, gitu. Jadi kita Bukannya ikhlas itu surat al-ikhlas. Nah, iya, itu ada surat ini Ada surah Al-Ikhlas kan semua menceritakan tentang apa? Ikhlas. Tentang Allah. Iya, tentang Qul Allah. huwallahu ahad, Allah, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya tentang Allah. Hanya disebutnya surat Al-Ikhlas. Nah, gitu. Jadi kita juga harus yang namanya ikhlas. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bilang, Innama'al a'malu binniyat. Nah, itu Umar bin Khattab yang cerita. Jadi Umar bin Khattab cerita. Semuanya. Ya. Semuanya. Semua amalan Amalan. dinilai Iya. Dengan niat kita. Betul. Iya. Jadi Jadi kita gini. pernah belajar ya. Iya. Makanya jadi Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah SAW inna ma'al amalu binniyat. Artinya apa? Kita itu harus selalu niatnya itu untuk Allah. Jadi kalau kita melakukan yang baik-baik, itu tujuannya nomor satu adalah untuk Allah. Jadi misalnya, ingat nggak kita kemarin ketemu sama kakek-kakek, kita tawarin gitu, kita tawarin ada yang bisa kita bantu nggak, yang kakek-kakek nangis kemarin itu gitu. Ya memang itu kita pengen nyenengin kakek itu, membantu. Kenapa harus membantu? Supaya orangnya terbantu, ya. Tapi memang kenapa kok orangnya terbantu? Itu kan karena Allah yang senang. Itu Mas Afif. Jadi misalnya Afif patuh sama ayah ibu. Kenapa harus patuh sama ayah ibu? Hanya supaya ayah ibu senang? Enggak. Nah, kalau ayah ibu senang karena Afifnya nurut, ini pipinya apa sih? Itu Allah ikutan senang. Ada loh hadisnya yang Afif udah hafal. Ridha Allahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Iya, kan Afif pernah bilang kata-kata hari ini. Ridha Allah berada pada ridha orang tua. Iya, betul. Nah, makanya jadi semuanya itu untuk Allah. Jadi intinya gini, semua yang Afif lakukan itu harus ingat sama Allah, karena semua untuk Allah. Bantu orang untuk Allah. Afif mau belajar supaya pintar, minta pintarnya sama Allah. Kalau udah pintar nanti Afif berbuat baik untuk siapa? Allah. Pokoknya semuanya Afif harus selalu ingat sama. Nah makanya jadi kalau Afif semua hal harus ingat Allah. Kalau Afif mau ngopi ingat Allah, masih mau ngopi apa enggak? Nanti bisa jawab nggak kalau ditanya sama Allah? Iya. Kenapa kemarin itu teriak-teriak sama ibu? Yo, apa kemarin dikasih tahu berkali-kali nggak nurut? Nah itu makanya Afif harus ingat Allah terus. Jadi semua itu yang baik itu untuk Allah. Misalnya kita, kenapa kalau kita ambil makan ini, kan kita ambil beli makan, itu kita belum bayar. Biasanya kita bayar kalau mau pulang. Kalau kita kabur aja, kita naik mobil, mereka nggak bisa ngejar kita. Tapi karena ada Allah, kita harus ingat, kita harus bayar kalau kita dapatkan. Jadi ingat, Afif mau berbuat sebaik apapun, tapi kalau bukan untuk Allah, tak laku. Makanya meskipun kalau Afif mati dapat hukum atau Bud dapat hadiah dari ayah ibu, itu cuma buat semangat aja.
biar Afif disiplin. Tapi yang paling penting nomor satu adalah untuk nurut sama Allah. iya, supaya nanti dapat hadiah yang paling besar dari Allah, yaitu jannah surga. itu hadiah yang paling besar. Iya. Kan semalam Afik bilang gini sama ibu, Afik pengen sholat isya. Padahal kan belum sama ayah ibu belum diwajibkan kan masih belajar. Terus ibu tanya, kenapa kok Afik pengen sholat isya? Karena Afik pengen dapet bintang. Nah, Afik harus ingat seperti yang ayah bilang, ayah ibu tuh kasih bintang, kasih hadiah hanya untuk memotivasi. Tahu nggak kenapa? Karena ayah ibu tuh nggak bisa ngasih Afik jannah, nggak bisa ngasih Afik surga, ya kan? Yang bisa cuma Allah. Tapi ayah ibu pengen membantu Afik supaya Afik itu terbiasa berbuat baik, terbiasa sholat lima waktu. Sehingga nanti kalau misalnya ayah ibu udah nggak bisa ngasih bintang, udah nggak bisa ngasih motivasi, wah Afik udah terbiasa jadinya. Terus jadinya apa namanya? Afik berbuat baik itu udah sehari-hari udah selalu berbuat baik. Nah, Afik harus selalu ingat tujuan utamanya bukan untuk mendapat hadiah, ya, bukan untuk mendapat bintang, yaitu untuk mendapat keridhaan Allah. Berarti ini ya, karena nanti kalau Afik tujuannya cuma dapat bintang, ya rugi banget ya. Cuma dapat bintangnya dapat, tapi jannahnya enggak. Iya, sayang banget ya. Hanya diingatkan kembali ya, tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Kan ada ya di hadis itu ya, lanjutkan ya, hadis yang innamal a'malu binniyat itu tentang yang hijrah. Iya, jadi di hadis itu Nabi cerita, jadi ceritanya begini Mas Afif tahu nggak, kan hijrah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah itu kan pahalanya gede ya. Tapi ada loh orang yang dia ikutan hijrah cuma karena mau menikah sama seseorang yang pergi ke Madinah. Jadi dia hijrah niatnya buat nikah. Terus Nabi makanya ngasih tahu begitu. Nanti kalau misalnya niatnya adalah untuk nikah, ya dapatnya itu, dapatnya nikah. Cuma dapat istri. Tapi kalau hijrahnya dengan yang Allah, Allahnya dapat juga. Yang itu yang paling penting. Udah Allahnya dapat, sama Allah tetap dibolehkan dikasih menikah kita. Wah, jadi dapat yang dua-duanya dong. Iya, makanya Afik tahu nggak? Kalau Afik berbuat naughty satu kali, dosanya 1. Tapi kalau Afik berbuat baiknya satu kali, itu bisa 10 sampai 100 sampai 1000. Wih, sekali berbuat tapi baik banget dong Allah berarti ya. Ayah ibu berarti kurang baik ya. Afik, ini gemes banget sih kamu tuh, gemes banget. Ayo duduk. Nggak tahan. Coba, ayo apa lagi? Nah, itu jadi ingat ya, apapun yang Afik lakukan, Ayo dong. apapun yang Afik lakukan itu harus selalu ingat sama iya. Nah, dan gini, makanya itu juga pentingnya belajar, karena ingat Ibnu Rajab bilang syarat amal diterima ada 2. Apa tadi syaratnya? Bro? Apa ya? Ada 2. Satu, mengikuti siapa? Orang tua. Kan. Mengikuti Allah. Mengikuti perintah Allah dan itu satu. Yang kedua adalah semua yang Afif lakukan harus untuk Allah. Iya, ulang lagi. 2 syaratnya amal buat diterima. 1, Melakukan harus untuk Allah dan Sesuai dengan yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah. itu maksudnya tuh sesuai yang diajarkan. Sesuai yang diajarkan Nabi. Kan Nabi kalau pakai sepatu pakai kanan dulu kan. Itu karena sesuai sunnah Nabi. Kan ada lagunya kan, kalau pakai kanan dulu, kalau lepas sesuai Allah yang baik. Nabi. Itu artinya itu
sesuai yang diajarkan sama Nabi. Yang kedua, apa? Yang kedua, melakukan untuk apa? Untuk siapa? Hanya untuk Allah. Hanya untuk. Oh, Ya, hanya untuk Allah. ya, 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 ya. Ih, monyongnya. Oke, Itu dah materi dari ayat. coba ayat tes. Ayo Mas Afik. Tadi kan Tasya tes satu kali lagi. Ingat, ada 2 syarat supaya amalan diterima sama Allah. Syarat pertama apa? Beriman pada Allah sama Rasul. Lah barusan kan udah kita ajarin harus sesuai dengan yang disuruh oleh Nah, Oleh Allah dan Nabi. Oke. Kedua, syarat kedua apa? melakukan untuk Untuk Allah itu namanya Lagi. Iya. coba Afik kasih tahu ibu contoh Afik berbuat hanya karena Allah. Contohnya apa? Yang pernah Afik lakukan. Coba diingat-ingat yang pernah Afik lakukan hanya untuk Allah. Contohnya apa? Main di luar. Main di luar untuk Allah. Biar apa? Olahraga. Oh, biar olahraga. Ya, biar kuat. Terus kalau Kan kuat, badannya dikasih sama Allah. oh gitu. Jadi Afik main di luar itu supaya badannya kuat untuk menjaga amanah dari Allah. Iya. Oke, boleh. Boleh. Jadi Afik ingatnya kalau lagi main, Yang benar. Afik itu main karena Allah. Ya benar sih, nggak ada Ya salah. bener sih, itu funny. Apalagi, satu lagi. Satu lagi deh. Ke sekolah. Sekolah ngapain? Sekolah ngapain? Bentar ya, Fik pikir. Bukan yang ke sekolah. Emang ke sekolah? Main kekuatan yang berat banget itu. Main kekuatan gitu. Biar Allah menjaga badan Allah. Biar Afik itu mencari-cari alasan biar semuanya yang main, ya kan? Main karena Allah biar semakin banyak mainnya. Ya nggak apa-apa main, memang boleh kan Afik masih kecil. Tapi kan Afik juga nggak cuma main kan, 24 jam memang main terus. Nah auratnya kelihatan loh. Nah ini gimana nih, Allah nyuruhnya nggak kelihatan loh auratnya. Kalau Afik ke sekolah emang bukan karena Allah. Di sekolah belajar apa? Nggak belajar kok. Dia bertanya Ustazah Mar deh. Di sekolah Afik nggak belajar ya? belajar. Belajar apa? Belajar. Ya, belajar apa? Belajar. Belajar apa? Ya, belajar. Ini suara kodok. Ya udah deh, kalau udah nggak ini ditutup aja kok. Ya main. Iya, wih. Tutup aja. Udah ditutup aja. Mas Afik, ayo lihat auratnya kelihatan lagi. Oh iya. Sekarang, ayo Mas Afik ditutup majelisnya. Afik latihan jadi MC. Ayo, nanti beberapa pertemuan lagi Afik full jadi MC. Gimana cara menutup majelis? Mendoakan doa kafaratul maulid. Nggak gitu dulu, ini dulu dikasih pengantar dulu. Sekian majelis kita hari ini. Ikutin ya, Bu. Sekian majelis hari ini. Semoga Semoga Allah memberkahi Allah memberkahi ilmu yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini. dan semoga Semoga kita dapat mengamalkannya. dia dapat mengamalkannya Terus mari kita tutup. dengan doa kafaratul majelis. Ya, Afik yang doa. Ya, Afik yang pimpin doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oh. Oke, terus kita tutup dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.